Hakim Ketua Eko Arianto menjadi sorotan publik setelah memimpin sidang vonis kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hakim Eko Arianto mendapatkan perhatian setelah menjatuhkan vonis ringan kepada Harvey Muiz dalam kasus korupsi PT Timah dengan hukuman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah dan kewajiban membayar uang pengganti 210 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang mencapai 12 tahun penjara. Publik pun mulai menguliti profil dan harta kekayaan Eko Arianto. Sebagai pejabat negara, Eko Arianto berkewajiban melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan informasi dari LHKPN, Eko Arianto terakhir melaporkan rincian harta kekayaannya pada 29 Januari 2024 untuk periodik 2023. Total harta kekayaan miliknya mencapai 2,8 miliar rupiah, meningkat 37 juta rupiah dari periode sebelumnya. Salah satu bagian menarik dari laporan ini adalah rincian alat transportasi berupa motor dan mobil mewah milik Eko Arianto. Ada 3 mobil mewah miliknya yang menarik perhatian. Pertama, Honda CR-V tahun 2013. Kedua, Honda Civic Sedan tahun 2013. Ketiga, Toyota Innova Reborn G2.0 AT tahun 2016. Selain mobil-mobil tersebut, Eko Arianto juga memiliki beberapa motor, termasuk Kawasaki Ninja dan Kawasaki KLX. Profil harta kekayaan ini membuat publik semakin penasaran dan mempertanyakan keputusan-keputusan yang diambil oleh Hakim Eko Arianto. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sekarang nggak perlu capek-capek kerja, ya nggak perlu kita jadi pengusaha jual produk, live streaming untuk menjualkan produk dari pagi sampai sore. Karena saya akan memberikan tips gimana caranya cepat kaya, yaitu korupsi. Korupsi 300 triliun di penjara cuma 6,5 tahun. Jadi kalau misalkan kita hitung-hitungan, setahun penjara itu kita akan menghasilkan 50 triliun. Lumayan lah daripada capek-capek. Sekarang untuk startup menaikkan nilai value perusahaan itu kan butuh waktu puluhan tahun, dan itu pun tidak mungkin akan menghasilkan hasil sebanyak 300 triliun. Tapi dengan korupsi kita akan mendapatkan 300 triliun dengan resiko penjara 6,5 tahun. Salut dah gue sama keputusannya hakim atas kasus 271 triliun. Gimana nggak salut coba? 271 triliun hukumannya cuma denda 1,5 miliar sama penjara 6,5 tahun. Itu juga nanti bakalan dapat remisi hari raya, berkelakuan baik, ya pokoknya macem-macem lah. Pasti keputusannya itu juga diambil berdasarkan hukum yang semestinya dong. Masa iya keputusannya diambil karena ada sesuatu? Nggak mungkin lah. Jangan pernah mikir kayak gitu. Keputusannya itu juga sangat peduli terhadap hak asasi manusia gitu, karena tersangkanya itu kan punya keluarga, menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik. Masa ya kita harus ngikutin kayak Cina yang koruptornya dihukum? Janganlah. Jadi buat peserta Squid Game 2 mendingan cabut deh, jangan main di sana lagi, main di sini aja. Peserta Squid Game kan kalau menang cuma dapat 400 miliar, tapi resikonya apa? Nyawa, bahaya. Lah ini beratus-ratus triliun, tapi resikonya kayak resiko maling ayam gitu. Waduh. Korupsi 300 triliun kena hukuman 6,5 tahun. Terbukti bahwa hukum di Indonesia bukan untuk ditaati, tapi untuk dipesan oleh orang yang berduit. Dan gue makin sedih sama Indonesia. Aparat diem, hakim-hakim di seluruh Indonesia diem, padahal mereka tahu kira-kira hukuman apa yang pantas didapetin. DPRD diem, DPR diem, Wakil Presiden diem, bahkan Presiden pun diem. Kalau hukum ini dianalogiin gini deh, 300 triliun cuman kenanya 6,5 tahun. Mending lu ke showroom mobil, lu ambil itu mobil-mobil lah harga 200 juta, 300 juta lu, atau lu ngambil motor-motor ninja tuh, lu ambilin punya orang apa segala. Nggak nyampe seminggu, bahkan nggak nyampe 1 bulan lu udah keluar lagi. Orang 300 triliun itu cuman kena 6,5 tahun, logikanya dong, udah ambil aja jarah apa segala. Kalau misalkan hukum itu memang diterapin kayak gitu, adilin sekalian. Ngapain pajak dinaikin 12% kalau misalkan keadilan aja masih bisa belum diterapin? Kita bayar, ujungnya uang malah dikorup sampai
negara 300 triliun ini cuma kena 6,5 tahun. Mengapain naikin pajak? Ngapain kita bayar ke negara kalau misalkan masih kayak gitu? Kemarin-kemarin kan sempat ramai masalah hakim minta kenaikan gaji dan lain sebagainya. Kok ini udah dinaikin gaji masih hakimnya bisa buat kayak gitu sih? Terus semua pejabat diem, nggak ada tuh yang ngusut hakimnya gimana? Hah? Korupsinya 300 triliun. Yang disita sekitar 220 atau 230 triliun. Terus nggak dimiskinkan. 6,5 tahun. Negara dirugiin. Kok analoginya tuh loh, ya Allah, gue sedih sumpah banget, Indonesia sedih kayak tahu aku nggak ngerti, gue cuman nanti gue tuntut di akhirat, sumpah. Ngomong-ngomong soal Harvey Muiz nih ya, di penjerong 6 tahun 6 bulan, denda 1M, ganti kerugian negara 210 miliar nih ya. Kata gue nggak sekalian aja dibebasin, nggak sekalian aja dimaafin gitu. Ya kan? Kan kita bukan Tuhan, kita dilarang untuk menghakimi manusia dong. Yang boleh menghakimi itu hanya Tuhan kan? Nggak sekalian aja dibebasin gitu kata gue. Dia lah, kata gue mah mendingan dimaafin aja. Namanya manusia, kali aja dia lagi hilap ya kan? Sekarang lu pada tahu kan kenapa hukum di dunia itu tidak adil? Karena hukuman yang adil itu hanya ada di akhirat. Ya gue juga belum tahu sih di akhirat itu seadil apa gitu ya. Karena kan saya belum pernah metong, say. Ini kalau hukum cuman perkara karena berkelakuan sopan dan sudah berkeluarga, apa gunanya ada hukum? Semua orang akan menjadi baik dan akan menjadi sopan ketika dia benar-benar bersalah. Cuman di Indonesia cuy ya, ketika ada koruptor ketekong, say, depan kamera wartawan tuh masih bisa dada-dada, ngasih sarang heel, bisa senyum sayang. Ya, bingung gue juga. Terus kata lawyernya, kata kuasa hukumnya Harvey Muiz nih, katanya masih belum puas sama hasilnya. Lu belum puas apa? Maunya diapain? Dibebasin? Mau seumur hidup hukumannya? Ini kurang puasnya apa nih? Notabene-nya konotasinya apa nih? Ini menjurus ke kurang berat hukumannya atau hukumannya masih terlalu berat dengan 6 tahun 6 bulan denda 1 miliar tuh masih keberatan gitu. Udah kata gue bebasin aja sekalian, maafin, namanya manusia hilap deh. Gitu kan? Kata gue mah gini ya, kalau emang mau ngasih pengurangan hukuman untuk seorang koruptor atau untuk seseorang yang memang jelas bersalah dan harus dipenjerong gitu ya, cari alasannya tuh yang lebih masuk di logika akal manusia gitu loh ya. Jangan berkelakuan baik, berkelakuan sopan, udah berkeluarga, apa sih? Lu pikir itu dulu ibu-ibu yang maling ayam terus ketekong masuk penjerong, itu dia nyolong ayam buat siapa? Ayam loh yang dicolong, ayam. Ayam berapa duit sih? Kalian bisa lihat betapa adilnya keadilan negara Republik Indonesia ini. Adil banget. Kemarin gue belanja 12-12 Natal sale aja ya di toko oren. Nggak nyampe 50% amat loh diskonnya. Terus 6 tahun 6 bulan di penjerong, say, belum sama remisi. Nanti setelah diremisi apa? Bilangnya apa? Bebas bersyarat. Tiba-tiba gue udah ngeliat updatean mereka jalan-jalan lagi ke luar negeri, happy-happy, pasang pohon Natal segede bagong, semewah-mewah, hotel mewah pun kalah gitu. Pensil aja diraut, itu numbuhnya ke atas bukan ke bawah. Katanya pemerintah mau bebenah. Apanya yang dibenahin? Kocak. Teruntuk Bapak Hakim, aku yakin Bapak bisa mengadili seadil-adilnya setiap masalah, setiap kasus. Dan juga teruntuk para DPR dan DPRD, yang dimana kalian bertugas sebagai suara rakyat, menggantikan suara rakyat. Kalian perwakilan dari rakyat. Kalian garda terdepan untuk rakyat. Kalian jangan pada diam. Gunakan jabatan kalian. Gunakan sebaik-baiknya. Yang dikorupsi itu bukan sedikit, 300 T. Di negara lain korupsi-korupsi udah dapat hukuman yang setimpal. Apa di Indonesia dapat hukuman yang setimpal? Dapat, tapi hanya untuk orang lemah, untuk orang yang tidak punya, untuk orang yang sederhana, untuk orang kalangan rendah. Tidak berlaku hukuman itu untuk orang-orang yang berada, yang punya segalanya. Semua diam, hakim diam, DPR diam, DPRD diam. Jadi jangan salahkan masyarakat yang bersuara. Secara tidak langsung kalian mengajarkan kepada masyarakat untuk berbuat yang tidak-tidak. Dan korupsi pun kedepannya akan semakin merajalela jika hukumannya akan tetap divonis 6,5 tahun. Saya masyarakat sangat kecewa terhadap hukum di Indonesia. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mau heran, tapi inilah Indonesia. Ayo masyarakat, semua kita kompak, kita bersatu, tegakkan keadilan.
Ayo semua kita bersuara kepada pejabat-pejabat yang berwenang di kasus ini, kepada Bapak Hakim, DPRD, DPR. Apa kalian gak mikir dampak kelanjutannya, dampak di masa yang akan datang? Negara lain akan tertawa, merasa lucu dengan hukum di Indonesia ini. Apa kalian gak mikir dengan hukuman yang divonis 6,5 tahun tidak dimiskinkan akan membuat para korupsi yang akan datang akan takut, akan gugup? Enggak, mereka semakin merajalela. Kepada Bapak Prabowo, Bapak Presiden, dengan hormat, tolong Pak, ditindaklanjuti Pak, buat masyarakat semakin bangga dengan Bapak. Jangan sampai kami masyarakat berpikir bahwa korupsi itu bukanlah hal yang menakutkan. Ayo sama-sama kita bersuara.